pun menjemput setiap yang menonton dalam online. Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk satu jamahan yang luar biasa. Duri-duri, batu-batu yang lama menghalang kita ini, pada pagi hari ini, saat kita masuk dalam jamuan suci, saya percaya Tuhan akan cabut segala duri. Tuhan akan keluarkan segala batu-bata yang telah menghalang kita. Yang di dalam gedung, mari kita membangkit. Shalom Tuhan, ternyata di rumah kalian. Shalom Tuhan, ternyata di gedung ini. Biar telinga kami dibuka ya Tuhan. Hati kami dibuka ya Tuhan. Kami membuka ya Tuhan. Segala kegelapan kami ya Tuhan. Hari ini kami percaya kami masuk ke dalam terang-Mu. Yang menonton, sila sujud, sila mengangkat tangan-Mu sebagai tanda penyerahan. Dan juga di sini, haleluya. Mari kita diamkan. The book of Exodus 14:40. It says, "Be still, berdiam diri dalam hadirat-Nya. Dia yang berperang untuk kita. Kita tidak perlu gelut, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berperang untuk kita. Berperang untuk gereja kita. Untuk tidak ada apa-apa gangguan, tidak ada penghalang untuk jiwa baru. Dan juga dalam hidup kita, jiwa kita, keluarga kita, di mana jiwa kita berhadap, satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pujian syukur bagimu.
Yes, Jesus. Yes, Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Yesus. Hadir dalam hidupku, yes, Jesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya, cuma yang dikasihi. Di buku Yeremia 18 kita membaca bagaimana tukang periuk itu membentuk periuk yang sudah bengkok, membentuk periuk yang sudah rosak. Dalam firman-Nya Yeremia 18:4, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bencana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini adalah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kau umat Israel dan umat yang telah Kau pilih. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Kamu telah ditebus. Dan biar hari ini kita menjadi bencana yang dibentuk kembali. Apapun keadaan kita, jangan kita khawatir, karena pembentukan kita adalah di kandungan ibu kita. Hari ini hanya satu yang kita harus lakukan, yaitu Tuhan, ampuni saya dan betulkan bencanaku ini supaya saya menjadi pengiring-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Holy Spirit. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku
oleh-Mu ya Tuhan. Isi hati kami ini ya Tuhan. Biar kasih-Mu dan karya-Mu terus ternyata pagi hari ini selepas kami mengambil jamuan suci, kudus, kami berjalan keluar. Terang-Mu menyinari hidup kami. Kaulah cahaya hidup kami ya Tuhan. Tidak akan kulepaskan. Haleluya. Kuriantara lama shandir lalu. Haleluya. Kasih-Mu dan karya-Mu. Haleluya. Raba sikirianmu. Thank you. Terlalu mahal. Yes, congregation. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang tak bisa bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Kalau kulihat bukti kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Menderita gantikanku. Haleluya. Apa sih dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Sementara kita memegang roti dan juga air anggur, mari kita membuat persiapan secara pribadi di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Biar Allah yang mendengar segala doa-doa pengakuan kita. Biar Dia yang begitu mengasihi, Dia begitu besar, Dia begitu luar biasa, akan mencurahkan kita dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Secara pribadi di mana kita berada pada saat pagi hari ini, mari kita mencari Tuhan untuk pengampunan. Mari kita mencari Allah untuk satu terobosan, mencari Tuhan untuk pemulihan, penyembuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Mengakui segala kesilapan, segala dosa, segala pelanggaran kita dalam Allah. Oh, terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, lapasata lapasikirianda rabarabariante. Kau yang layak, Kau yang layak. Puji namamu Yesus, puji namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji namamu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Amen. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini adalah satu perjamuan yang sangat signifikan, penting setiap orang-orang yang percaya. Karena ia akan merenungkan kita kembali kepada pengorbanan Yesus untuk dosa manusia, dosa kita, pelanggaran kita. Dia telah mengambil tempat kita. Dia telah menghapus dosa dunia. Hingga hari ini kita diberi pembebasan. Kita diberi pengampunan. Malahan kita diberi dianugerahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Alkitab berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan serta mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terpecah belah bagi kamu, yang akan terluka bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatlah segala pengorbananku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia datang untuk saudara. Dia datang untuk setiap umat manusia. Dia datang untuk memilih kita. Dia datang untuk menebus kita. Dan ia hanya boleh lakukan melalui kematian atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan buat kami. Terpuji nama Yesus. Terpuji nama Yesus. Dengan ucapan syukur kita makan roti ini bersama. Puji nama Yesus. Dia juga mengambil cawan berisi air anggur dan berkata, setelah mengucap syukur, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah segala penderitaan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan buat segala darah yang telah tercurah bagi kami, yang telah menghapus dosa kami. Dan kami hari ini Tuhan tidak terikat dengan belenggu-belenggu dosa. Kami dibebaskan oleh kuasa yang mulia, kuasa yang luar biasa. Satu kali pengorbanan Tuhan telah menghapus seluruh dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan menghargai segala pengorbanan Tuhan, kita minum air ini bersama. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus. Haleluya, glory. Mari jemaat Tuhan, cari pribadi di mana kita berada, kita naikkan kepada Tuhan segala ucapan syukur. Ucapan syukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh glory. Terima kasih Raja. Terima kasih Yesus. Kurapasan dan nama sikirian darah Mariati. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Kami serahkan segala hormat, segala pujian. Karena Tuhan yang layak terima segala persembahan pujian kami. Kami serahkan pada firman Tuhan. Berkati supaya nama-Mu termuliakan. Semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk dan shalom. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dari kali ini karena hari Minggu dan juga sempurna hari Minggu ini kita juga merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Amin. Dan puji Tuhan karena atas berkat anugerah Tuhan
kita boleh merayakan tahun ini dengan cara yang norma yang baru. Amin. Terus semuanya sudah kembali kepada norma yang baru, yaitu cara ibadah kita pun berlainan, yaitu dengan memakai mask muka. Semuanya adalah untuk kebaikan kesehatan setiap masyarakat negara dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan kita mau mendoakan untuk gereja kita, sebelum itu kita mau menonton satu video yang singkat daripada tentang gereja kita sempurna ulang tahun ini. Halo, saya Listi dari Jawa Barat, Indonesia. Saya sudah berada di Kajang POJ ini selama 8 tahun. Saya sangat bersyukur karena dipertemukan dengan Kajang POJ di saat saya merasa titik terendah dalam kehidupan saya. Sehingga saya berani bangkit untuk terus melanjutkan kehidupan saya. Seiring berjalan waktu, Kajang POJ juga telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan tabah dalam menghadapi cobaan. Selain itu, juga telah membentuk saya menjadi lebih optimis untuk terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Kajang POJ. Selamat hari jadi yang ke-26, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rina Warni Situmorang. Saya berasal dari Indonesia dan saya sudah menikah di sini. Saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di KOJ. DM itu bukan satu kebetulan. Saya percaya itu Tuhan karena tahu disinilah tempatmu yang cocok seperti itu, ya kan? Saya bersyukur selama saya di KOJ, sebelum saya menikah pun saya sudah di KOJ, dan setelah menikah pun saya kembali ke KOJ lagi. Saya bersyukur impact yang saya rasakan selama saya berada di sini adalah dibentuk Tuhan secara rohani. Berbicara secara rohani itu bukan hanya tentang ini ke firman Tuhan, bukan itu saja, tetapi sifat saya pun dikoreksi dan dibentuk. Dan saya bersyukur ketika saya menghadapi masalah, Tuhan mengirimkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan untuk mengingatkan saya, menguatkan saya dengan kata-kata positif, motivasi yang membuat saya semakin bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Itu betul-betul saya rasakan, dan saya dikuatkan dan diteguhkan di tempat ini. Dan saya percaya akan tetap setia kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan di tempat ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan God bless you. Alright. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengarahkan tangan kepada Tuhan untuk gereja kita supaya itu memberkati terus untuk tahun-tahun yang akan datang. Gereja Kajang 9 akan terus memuliakan nama Tuhan untuk sampai Maranatha.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kita angkat tangan kepada Tuhan untuk menyerahkan kerja kita hadapan Tuhan. Mensyukuri kepada Allah atas segala berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk 56 tahun. Kami sudah menikmati segala anugerah, berkat, kesetiaan Allah yang luar biasa dalam gereja Kajian Assembly of God. Kami serahkan Tuhan kerja ini supaya Tuhan terus pakai dengan luar biasa untuk menjadi satu terang dunia, supaya di komunitas di Kajang, supaya kerja kami Tuhan boleh menampilkan, boleh menceriakan, boleh menyinari sinar kemuliaan Tuhan. Kemanapun orang datang, dari manapun orang datang kerja ini akan diberkati, akan dibentuk, akan diurapi, akan alami terobosan yang luar biasa Bapa. Engkau berkati para gembala sidang, setiap para pemimpin gereja, setiap jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini. Kau berkati dalam setiap kebaktian Tamil, English, Chinese, BM maupun Nepal yang berserakan. Kau berkati Tuhan supaya setiap bahasa-bahasa ini, setiap ibadah-ibadah ini akan diberkati dengan pertumbuhan yang luar biasa. Tuhan, cara kualitas, cara kuantiti terjadi dalam gereja ini Tuhan, hingga nama-Mu dipermuliakan, hingga misi Allah mulai digenapi, hingga amanat Tuhan mulai dicapai oleh kami. Biarlah Tuhan kerinduan hati-Mu akan sentiasa akan memeluk kehidupan kami. Kami akan mulai melakukan, menggenapi rencana Tuhan di kota Kajang ini ya Bapa. Oh terpuji nama-Mu. Kau berkati gereja kami, berkati supaya Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua, gereja akan tetap setia kepada Tuhan. Setiap gembala sidang, setiap umat Tuhan di gereja ini akan sentiasa mencari Tuhan, karena Engkaulah harapan kami untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu. Kami mau bersyukur, memberkati gereja kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Biar kemuliaan Allah mengurapi gereja kami. Terima kasih semuanya kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Bersama dengan tema gereja untuk ulang tahun ini, saudara, kita akan rujuk kepada kitab atau surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Ini adalah tajuk saya pada pagi hari ini. Ini adalah juga tema untuk ulang tahun gereja kita. Semua kebaktian menggunakan perkara itu together ataupun bersama. Saudara, bersama kita melakukan, saudara, 56 tahun gereja ini telah membuat banyak perkara-perkara dengan adanya kesatuan di kalangan kelompok-kelompok daripada berbagai kaum, bahasa ataupun dari mana kita datang, saudara, itu bukan persoalan. Tapi gereja telah mempertahankan satu inti firman yang penting. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Saudara, ini bukan rukun tetangga, tapi ini adalah satu kesatuan, satu impact yang besar, di mana gereja Kajang ini telah buat satu impact kepada generasi demi generasi. Daripada tahun kita memulakan gereja ini sampai pada hari ini, saudara-saudari, ia telah mempertahankan satu impact yang besar, itu kebersamaan yang luar biasa, di mana tidak melihat warna kulit, tidak melihat status pendidikan, tidak melihat dari mana kita datang, tapi semua dihargai, semua dilayani dengan memberi yang terbaik. Dan sampai hari ini kita melihat gereja kita tetap bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah karena impact generasi yang dulu waktu mulai merintis gereja, Pastor Jameson Jo yang telah memulai gereja ini, sampai diambil alih oleh para ketua gembala yang bergantian, sampai pada hari ini, saudara, para gembala yang telah bergantian telah mengambil semua kebaktian, dan kita mulai melahirkan ibadah pertama adalah Inggris, lepas itu kita mulai melahirkan Chinese dan Tamil, lepas itu bahasa, dan lepas itu bahasa Nepali kita mulakan. Saudara, ini semua adalah karena adanya impact kesatuan di kalangan jemaat Tuhan di gereja ini yang sanggup untuk berkorban untuk kemuliaan Tuhan, yaitu kata lain kesatuan yang luar biasa. Saya beri kamu satu ilustrasi. Ada satu kali beberapa ekor kuda sedang makan rumput. Waktu mereka sedang makan rumput ini, saudara, si harimau sebagai pemakan kuda, dia datang untuk menangkap atau membunuh si kuda. Dan apabila
boleh katakan 4 ekor kuda lah kita buat jasa. Beberapa mungkin 4 ekor kuda ini, bila mereka sedar bahwa datang seekor harimau untuk memerangkap mereka, menangkap mereka ini, apa mereka buat? Mereka membuat satu lingkaran yang kepala di tengah-tengah, kaki di belakang. Jadi mereka menunjukkan punggung ke arah harimau, bersiap untuk tendang. Jadi semua 4 ekor kuda ini mereka sudah buat satu lingkaran, satu putaran yang 6 untuk siap untuk melawan ini harimau. Dan harimau itu daripada sudah mau dekat, dia mulai berhenti sebab dia tidak mau mendekat lagi, takut ditendang oleh kuda-kuda ini. Dan dibilang seperti ini harimau ini, dia kata, wow, andai kalian lihat, kamu hebat sekali, kamu orang yang kesatuan. Kamu orang memang membuat satu lingkaran yang begitu lengkap dan luar biasa sekali. Dan ini harimau meneruskan, bolehkah saya tahu siapa di antara kamu ini yang mengusulkan cadangan ini untuk membuat lingkaran tersebut? Ini adalah pertanyaan harimau kepada kuda-kuda itu. Saat soal ini diajukan, siapakah antara kamu ini yang mengusulkan, yang mencadangkan membuat lingkaran ini untuk melindungi kalian? Dan itu perkataan ini mulai menangkap 4 ekor kuda ini. Sekarang mereka 4 kuda ini sudah pikir, siapa mau mengakui sekarang? Maksudnya mau mendapatkan nama. Maksudnya sudah sedikit kesombongan mereka ini. Jadi semua kuda-kuda ini mulai pikir, saya rasa saya lah. Dia pikir dia. Sebenarnya ia mulai membuat satu perpecahan di kalangan 4 ekor kuda ini, sampai 4 ekor kuda ini ada keegoan, kesombongan, sampai mereka lepas itu lingkaran, itu bulatan. Bila mereka melepaskan itu lingkaran, itu bulatan, harimau makan KFC. Harimau makan kuda-kuda itu. Ini adalah satu ilustrasi cerita moral sebaliknya adalah saudara, di mana satu pertemuan sudah terjadi dalam gereja ini, kajian Assembly of God pun tidak boleh seseorang pun yang mengakui bahwa karena saya lah gereja ini ada di sini. Amen. Amen. Saya tidak boleh berkata, tidak boleh seseorang pun pastor di sini boleh berkata karena saya lah gereja ini telah ada di sini. Saya boleh katakan bahwa karena anugerah Tuhan lah. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kita selama 56 tahun ini, mungkin tidak akan sampai kita di hari ini, di pagi hari mulia ini. Amen. Jadi tetap dalam kesatuan supaya kita dapat melawan pekerjaan roh-roh jahat. Ini adalah karya ataupun pekerjaan setan untuk memecah belahkan gereja di kalangan jemaat, di kalangan pemimpin, di kalangan pastor-pastor. Jadi menggunakan tema pada pagi hari ini yaitu bersama, kita akan melihat kepada surat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, hidup generasi yang pertama ataupun hidup gereja yang pertama, bagaimana mereka memuliakan Tuhan, bagaimana mereka hidup dalam kebersamaan waktu itu lepas hari Pentakosta. Pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Ini adalah satu cerita yang begitu lengkap, membawa satu impact yang besar bahwa bagaimana generasi yang pertama ataupun gereja yang pertama pada hari itu lepas Roh Allah mengurapi mereka tinggal sebagai satu rukun, unity, strong bondage. Mereka tinggal dalam satu ikatan yang begitu luar biasa, satu hubungan yang bersatu sampai mereka tak dapat dipecahkan karena mereka tinggal dengan cara yang unik. Beberapa hal kita perlu perhatikan mengapa mereka pada hari itu dapat sukses hingga mereka menggoncangkan Yerusalem. Coba kita perhatikan 1 Yohanes 4:7. 1 Yohanes 4:7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang pertama, saudara, kita perlu bersama, kita perlu memiliki kasih. Ini adalah fondasi, ini adalah dasar di mana-mana gereja pun, di mana kita berada, di mana sebagai umat Tuhan, saudara, ini adalah dasar, yaitu kasih kepada Allah tidak boleh di-delete. Amen. Saudara, ini tidak dapat dihapuskan, tak dapat dipadam, karena kasih kepada Tuhan ini adalah yang terutama, adalah perkara yang penting untuk kita memberikan sedikit perhatian. Saudara, di sini kalau kita baca kepada 1 Yohanes
Dia mulai menggalakkan, mari kita saling mengasihi, sebab orang yang mengasihi dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Exactly. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang mengasihi Tuhan adalah individu yang lahir, individu yang mengenali Tuhan. Seperti satu keluarga yang saling mengasihi, suami istri saling mengasihi, keluarga dengan bapak ibu dengan anak saling mengasihi. Saudara, ia lahir karena mereka ini saling kenal. Ini anak saya, ini saatnya anak perempuan, anak laki dan sebagainya. Saling mengasihi. Ia mengasihi satu ikatan yang begitu besar di kalangan keluarga ini sampai mereka bertumbuh dengan keharmonian, sebab Tuhan mencampur tangan karena mereka saling mengasihi, sebab mereka menganggap ini adalah anak saya, ini adalah suami saya. Makanya dalam itu keluarga itu mulai timbul satu kesatuan yang begitu hebat. Dan gereja pada hari ini, dalam kisah para suri kita perhatikan, mereka pada waktu itu adalah generasi yang juga tinggal dengan saling mengasihi. Saudara, ini juga adalah amanat Tuhan kepada kita, ataupun ini adalah juga firman Tuhan kepada kita. Yesus berkata saling mengasihi. Amin. Ini juga adalah firman Tuhan kepada kita, yaitu saling mengasihi. Tidak kira kita suku apa, tidak kira kita bangsa apa, tetapi kita perlu saling mengasihi supaya kita boleh mempertahankan kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-42. Ini kata firman Tuhan. Mereka bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya hanya baca bagian E saja. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Saudara, mereka ini adalah generasi yang pertama ini yang mengasihi Allah, dan mereka diperkuatkan dengan firman Tuhan. Jadi fondasi gereja pertama hari itu dia teguh, dia tidak bergoncang, sebab mereka meletakkan dasar firman Tuhan sebagai base yang begitu kuat hingga mendorong mereka hingga datang cabaran pun mereka bertahan dalam Tuhan. Satu ketika saya sedang bincang dengan seseorang, dan ini satu persoalan yang kami bincang, isu seperti ini. Bila seseorang hadapi pergolakan iman ataupun pergoncangan iman, ini kata-kata individu yang saya sedang bincang. Dia kata, Pastor, bila seseorang yang lahir dalam keluarga Kristen ataupun baru bertobat, waktu dia masuk ke zaman kuliah di university, college season, zaman di university adalah zaman yang penuh dengan cabaran dan penuh dengan godaan. Dan tempat ini adalah tempat untuk mereka buat transisi. Transit train, right? Kita ambil MRT, kita transit kepada komuter atau LRT atau whatever T. Kita transit train, right? Dan campus ini yang pelajar-pelajar university, kamu yang ada di sini pelajar university, adalah zone transisi. Kalau kita punya fondasi rohani tidak kuat, untuk kamu yang juga mungkin dalam umur 20-an, 25, begitu dalam golongan seperti ini, kalau kita punya base, dasar rohani kita tak begitu kuat, ini tempat transisi ini akan mengubah haluan kehidupan kita ini. Mereka yang di college, university, saudara, ia adalah satu tempat untuk mereka pikir dua kali, apakah saya pilih adalah benar? Apakah saya mengikuti Yesus itu adalah okey? Saya ikut selama ini sebab orang tua saya Kristian. Tapi sekarang saya sudah sedikit waras. Bukannya dulu tak waras. Sekarang sudah sedikit ada kematangan. Dia mulai pikir, apakah saya perlu ke gereja? Dia mulai pikir sekarang tempat untuk buat transisi. Tinggalkan Tuhan Yesus ataupun ikuti Yesus. Ini semua akan terjadi bila fondasi ini kita kuat dalam firman Tuhan. Kalau kita lupakan firman Tuhan ini, saudara, kemana kita pergi pun, kalau kita lupa firman Tuhan, kemana kita perlu pun, kita hidup pun, ia akan drop. Kita akan jatuh. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita membuat perkara-perkara yang besar,
Dan kalau baca ayat 56e juga dikatakan perkara yang sama. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wow, ini pertemuan generasi pertama ini, mereka kerap bertemu supaya mereka saling mengasihi, saling mengkoreksi, saling membentuk, saling menasihati, saling mendoakan, dan mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah ataupun gereja. Hari ini mau ke gereja kita ada options, online atau physical. Ya, is option. Ialah satu pilihan. Tapi kalau kita baca dalam kutipan Ibrani 10:25 dikatakan jangan tinggalkan persekutuan orang-orang percaya. Amen. Jangan tinggalkan persekutuan orang-orang percaya. Saya rasa pada hari ini jemaat-jemaat dari Indonesia pasti bersyukur karena Malaysia membuka pintu untuk jemaat dari Indonesia, bangsa-bangsa yang lain untuk boleh pergi beribadah di masjid maupun gereja dan sebagainya. Dan ini kamu orang dapat menikmati ibadah secara fisikal di gereja. Sudah 5 bulan lebih saudara di rumah secara online, right? 5 bulan lebih kamu di rumah online. Kita punya otak sudah online, semuanya online. Sampai kita pikir semuanya sekarang online, sebagai sudah used to. Ini satu norma baru yang menggerakkan kami yang tak pernah pakai video call, yang jarang pakai video meeting online, saudara. Ini semua kami memaksa semua antara kami seluruh dunia menggunakan online meeting, online interview, online class, everything is online, online food. Tapi dalam gereja ini kita perhatikan mereka punya hubungan begitu erat. Mereka bertekun, bersehati, mereka membuatkan iman mereka diperkuatkan. Bila mereka memiliki kasih, kembali kepada poin pertama tadi itu memiliki kasih kepada Allah. Apa yang akan terjadi adalah saudara, kita mulai melahirkan satu kekeluargaan yang lebih utuh ataupun teguh dalam Kristus. Ia mungkin keluarga Kristen. Maksudnya secara umum, saudara, kita mulai melahirkan satu keluarga yaitu tubuh Kristus yang kuat. You may be the ear, kamu mungkin adalah telinga, kamu mungkin adalah kaki, mata, saudara. Pokoknya adalah bukan semuanya itu adalah yang tak penting, semuanya adalah penting. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya jari, tangan, kaki, semuanya adalah penting karena diposisikan di tempat yang tertentu supaya mengerjakan suatu hal dengan lengkap. Karena ini ciptaan Tuhan yang lengkap. Jadi saya dan kamu diposisikan sebagai umat Tuhan, sebagai mata dalam gereja, sebagai kaki dalam gereja, sebagai telinga dalam gereja. Ia semua harus dikompact, harus dilekatkan supaya ia lengkap sebagai tubuh Kristus. Dan ia akan melahirkan satu kesatuan yang luar biasa. Dan tidak memandang lagi bulu, tidak memandang warna kulit, tidak memandang, tidak menjadi resis dalam gereja. Tidak memilih kasih dalam gereja. Ia akan lebih spontan mengasihi karena kita diperkuatkan dengan kasih Allah. Ia akan menggerak kita untuk saling mengasihi dan tidak mengizinkan roh perpecahan masuk ke dalam church. Saya percaya dalam setiap keluarga pasti ada manis garam, ya. Pada manis asam, pada wala, maksudnya pasti ada kesukaan, juga ada pertengkaran dalam keluarga. Sebab kita punya pandangan seharusnya berlainan, suami, istri, anak, semuanya berlainan, ia akan berlanggar. Saudara, saya rasa dalam gereja, di mana-mana gereja pun, ia lebih kurang sama. Pastor dengan pemimpin, pemimpin dengan jemaat, jemaat dengan pastor, pastor dengan jemaat, pemimpin dengan jemaat, pemimpin dengan pastor. Saudara, gereja pun satu family. Jadi kita pun ada langgar bergeser, is normal. Tetapi yang mempertahankan itu adalah karena kita memiliki kasih kepada Kristus yang mempertahankan kesatuan dalam gereja. Itu kekeluargaan kita terus amalkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bila kita memiliki kasih Allah, kita mulai mewujud satu family. Selain itu kita mulai menjadi seorang
murid Kristus. Yang kedua, saya tidak menjadi seorang pengikut Yesus, saya akan menjadi seorang murid. Saya mulai menangkap visi Allah dalam Matius 28 mengatakan, jadilah semua bangsa murid-muridku. Saya menjadi disciple of Christ. Saya bukan menjadi follower saja. Kalau seorang pengikut, dia hanya mengikut kemana akan dipergi. Saya menjadi seorang murid Kristus yang akan memuridkan yang lain, yang akan mementor yang lain, yang akan menggalakkan yang lain, menjadi seorang generasi yang dewasa dalam Kristus. Be a disciple, jadi seorang murid dalam Tuhan. Jangan kekal di seorang pengikut Kristen saja atau pengikut Yesus saja. Jangan kekal seperti itu. Ubah pola pikiran kita ini. Jadi yang pertama, kita boleh memiliki kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kalau baca dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan seperti ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah indahnya kerajinan kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, yang kedua adalah kita memiliki hati untuk melayani. Saudara, ini ada kata-kata nasihat Paulus kepada kita semua ini bahwa biarlah kita memiliki satu kegerakan untuk melayani Tuhan. Tidak kira dalam apa bahagian pelayanan, saudara, kita terus melayani. Saya earlier, gereja ini bertahan sebab satunya adalah karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, ini gereja sudah pun berhenti, sudah bertahun dulu, sudah ditanamkan, sudah dikuburkan. Tapi karena Tuhan menyertai gereja ini, kita kekal sampai hari ini. Satu. Kedua, karena adanya jemaat Tuhan dalam gereja ini yang selalu bekerja untuk Tuhan, yang melayani Tuhan sampai gereja ini bertumbuh dan sampai ke tahap hari ini. Makanya dalam gereja tidak boleh kita melayani seorang. Kalau baca Markus 6:7 dikatakan, Yesus mengantar murid-muridnya berdua-duaan. Berarti adanya satu pasangan diantar oleh Yesus supaya murid-murid ini tidak melayani satu orang. Mereka melayani berduaan supaya ada satu motivasi, ada satu galakan. Sebab kita perlukan teman dalam pelayanan. Kita perlukan orang dalam pelayanan. Dalam perjalanan rohani, saya perlukan kawan yang matang, kawan yang berrohani, kawan yang cukup boleh memberikan dorongan kepada saya. Dalam hidupan kita pada hari ini, saudara, kita perlu kawan sebab dia memainkan peran sebagai membangunkan semangat kita. Bila kita sudah hilang haluan, kita sudah down, kita perlu kawan untuk mengasih motivasikan kita. Kalau tidak ada kawan yang begitu seperti ini, saudara, kita perlu mencari seseorang. Bukan sekadar itu, bila kita memiliki kawan, bila kita jatuh, dia akan mengangkat kita. Amen. Dia tidak akan mengketawakan kita ini. Kalau yang ketawakan kita itu bukan kawan, itu lawan. Jadi cari orang yang kawan itu yang benar-benar kalau melihat kita terjatuh secara rohani, secara fisik kita terjatuh pun dia sanggup datang untuk menolong kita ini. Inilah kawan yang kita perlu cari. Dan saat kita putus asa, kecewa, kita perlukan teman yang boleh datang bersama dengan kita, yang nangis bersama dengan kita, yang boleh memberikan motivasi, dorongan kepada kita. Yang terakhir, bila kita memiliki teman ini, saudara, kita perlukan teman yang sanggup datang dan berdoa bersama dengan kita. We need a prayer partner supaya kita dapat diperkuatkan dalam iman. Mungkin kita dalam perjalanan rohani kita ada masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan dan etc. Kita perlukan seseorang individu, teman-teman yang akrab itu, yang rohani ini, yang boleh berdoa bersama dengan saya untuk memberikan doa syafaat bagi saya, dan dia boleh berikan saya motivasi, galakan, supaya saya boleh bangkit dalam Tuhan. So the church, gereja hari ini perlukan keluarga. Kita perlukan teman di kalangan kita ini. Kita perlukan cari orang yang boleh memberikan dorongan, motivasi kepada kita ini. Jadi jangan berhenti melayani. Sebab orang yang berhenti melayani ini adalah mereka ini adalah orang yang melayani. Bukan dalam church kita melayani, tetapi secara kawan kita boleh melayani teman-teman kita. Berikan dia galakan, doa untuk dia, mentor dia, memuridkan dia, menggalakkan dia, melawati dia. Saudara, ini semua adalah tugasan-tugasan sebagai pelayan.
Bila perhatikan Roma 12, saudara, pasal 1 dimulai oleh Paulus dikata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena inilah ibadah yang sudah dikata firman Tuhan. Roma 12. Jadi seluruh bab ini mulai melukiskan oleh Paulus tentang bagaimana kita bisa menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan. Dan tiba ayat 11 mengatakan bahwa jangan biarkan api kita kendur, tapi biarlah kita terus melayani Tuhan. Berarti kembali dalam Kisah Para Rasul 2, 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Saudara, murid-murid Yesus ini sedang diurapi oleh kuasa Roh Allah, dan mereka mulai membuat pelayanan dengan tanda-tanda, dengan mukjizat yang luar biasa. Mereka melayani bukan sekadar berkhotbah, bukan sekadar mengajar, mereka juga membuat pelayanan yang ekstra, yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka membuat mukjizat penyembuhan, mereka buat tanda-tanda yang luar biasa. So, gereja pada hari ini harus bergerak ke next level. Untuk gerak ke next level, saudara, kita perlukan api Roh Tuhan itu. Kalau tidak mau bergerak ke next level, saudara, kamu sedang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, pahamkah saudara, semua dari kita hari ini Tuhan punya rencana yang tersendiri. All the plans, God's plans untuk kita ini mungkin sedikit berbeza, tetapi semua terkamu di pagi hari ini, secara online maupun kamu yang sedang mendengar sini, kamu ada rencana Tuhan yang khusus yang Tuhan telah percayakan bagi kamu. Tapi kalau saya memadamkan api roh ini, saudara, kita menggagalkan rencana Tuhan. Bukan Tuhan tidak berkuasa untuk menggenapi, tetapi kita yang menggagalkan rencana Tuhan. So keep move on. Biarkan api roh itu terus diurapi, dipakai dengan luar biasa. Tapi dalam proses kita mau menggenapi rencana Allah, dalam rencana Tuhan kita mau melakukan perkara-perkara yang hebat, ada satu masalah kecil, yaitu hati kita. Hati kita peranan yang sangat mengganggu. Sometimes hati kita tidak stabil, ataupun adanya mood yang berlainan. Kita punya pola pikiran yang berlainan. Saudara, hati kita adalah hati yang selalu mengkacau kita punya proses untuk menjangkau rencana Allah dalam hidup kita ini. Ada seorang pria yang menulis pantun cinta kepada girlfriend dia. Saya baca untuk kamu pantun itu. Ini kata dia. Pantunnya, saya rasa ini pantun. Dia kata begini, samudera akan kuseberangi untuk bertemu dengan kamu. Dan dia kata, gunung tinggi akan kudaki untuk melihat wajahmu. Dan lautan api akan kutempuh agar ku bisa bersama. Dan di bawah itu dikasih star, ditulis, kalau Sabtu tidak hujan, aku akan menjemputmu. Di bawahnya dikasih itu PS, itu dia bilang, kalau Sabtu tidak hujan, saya akan menjemputmu. Nah, bila baca bagian 3 baris atas itu, dia bisa menyeberang lautan api, dia bisa mendaki gunung tinggi, dia boleh melintasi samudera untuk bertemu bersama dan bla bla bla. Dan yang keempat dibilang, kalau Sabtu tidak hujan, aku akan menjemputmu. Nah, ini sebenarnya adalah status orang Kristen pada hari ini. Ini adalah status orang Kristen pada hari ini. Ada satu pujian dikata, aku mau cinta Yesus selamanya, right? Dan meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sedangkan dalam pujian gereja kita menyanyi lagu yang luar biasa. Kita mengatakan, wadah songnya lirik mengatakan, kita terus mengatakan dengan wow. Tetapi seperti ini pria yang mengatakan pantun itu, dibilang samudera akan ku lintasi, lautan api akan ku seberangi dan bla bla bla. Dan dikata kalau Sabtu tidak hujan, saya tidak akan menjemputmu. Nah, ini adalah kita punya keadaan. Kita mengakui bahwa saya mencintai Yesus, saya akan ikuti Yesus, no turning back, no turning back. Tapi datang problem, kita turning back.
kita give up. Kita tidak ikuti seperti apa yang kita katakan tidak dikotakan. Kata tidak dikotakan. Apa yang saya ucapkan itu saya tidak lakukan. Jadi apa yang mau disampaikan saudara orang Kristen kadang-kadang kenapa sampai ke tahap ini? Karena kita kurang pendidikan firman Tuhan, kurang minat kepada firman Tuhan atau kita, kurang berdoa. Saudara, ini semua adalah hal yang basic di mana kita gagal. Saya kembali kepada generasi yang usia 20-an, ke 25-an. Saya tidak berkata usia yang 30 dan 40 kamu akan bertahan sampai Yesus datang. Nah, any group dalam mana-mana kelompok umur kita pun, saudara-saudari, kalau kita punya fondasi tidak kuat, kita akan gagal. Kita akan gagal. Tapi kalau kita punya fondasi kita kuat, bersama dengan Tuhan, kita akan sukses. Di mana hati kita pada hari ini? Atau Samuel mencari Raja Israel yang kedua di keluarga Isai. Dia mencari abang-abang Daud itu yang nampak tampan, tegak, macho, dan dipikir ini Raja Israel. Dan datang firman Tuhan kepada Samuel 6:7 kepada Nabi Samuel, berkata, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat isi hatinya. Di mana hati kita pada hari ini, di pagi hari ini? Sudah 5-6 bulan kita online dalam ibadah. Oh, sebelum pun, saudara, di mana posisi hati kita pada hari ini? Saudara, kita harus kembangkan kualitas rohani kita ini, supaya kita dikenal oleh Allah. Kita perlu kembangkan kualitas rohani supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bila kita kembangkan kualiti rohani kita ini, dan ia akan mendorong kita untuk melayani Tuhan. Amen. Kamu yang dicari Tuhan, kamu yang dipilih oleh Tuhan, kamu yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Where are you? Di mana kamu? Bila Tuhan mencari. Kamu yang Tuhan meninggalkan surga untuk kamu datang. Dan dia kata untuk memilih kita, kata dalam Yohanes 15:16. Bukan kamu memilih, tapi aku yang memilih kamu. Your chosen people, group. Dan kamu dipilih, kamu dipercayakan satu tugasan. And where are we? Di mana kita sekarang hari ini? Di mana hati kita sebenarnya sudah hilang di hadapan Tuhan? Dalam pelayanan tidak ada satu orang pun. Dalam pekerjaan Tuhan, tak perlu pelayanan di atas pentas. Pelayanan penginjilan, pelayanan berdoa syafaat. We have to move on. Kita perlu bergerak dalam pelayanan-pelayanan yang tak di depan pentas. Tapi kita boleh buat satu di belakang tabir itu. Itu berdoa syafaat untuk seseorang untuk diselamatkan. Berdoa untuk seseorang untuk disembuhkan. Penginjilan untuk orang yang tidak diselamatkan. Where are we? Di mana kita hari ini? Di mana posisi hati kita pada hari ini? So kita harus ubah supaya kita boleh menjadi satu generasi yang membawa impact yang besar kepada gereja ini untuk generasi yang akan datang. Yang terakhir, kalau baca dalam Matius 5:16 dikatakan seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, saudara, bersama kita memiliki visi yang memberikan impact. 56 tahun gereja ini telah memberi impact kepada komunitas di Kajang maupun luar dari Kajang. Dan puji Tuhan, kita bukan sekadar berhenti di kalangan negara Malaysia, tapi kita juga menjangkau di luar negara. Amen. Karena anugerah Tuhan, karena jemaat Tuhan telah berkomitmen melalui pemberian misi, kita boleh mencapai jemaat Tuhan yang belum kenal Tuhan di luar negara. Karena jemaat yang telah memberikan cara keuangan kepada misi, kita boleh mencapai. Ini semua berlaku sebab kita memiliki visi, bersama memiliki visi untuk beri impact kepada gereja Tuhan. Kalau baca dalam Efesus 5:14 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya ulangi kembali ayat ini. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. It's a wake up call. It's a wake up call untuk gereja hari ini.
Ini adalah panggilan untuk kita bangkit kembali. Untuk kita yang sudah pasif, yang sudah pasif rohani, sudah pun pudar rohani, sudah rasa seperti tertinggal ke belakang, saudara, it's a wake up call untuk kita bangkit supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Kembali kepada Matius 5:16 dia kata, demikianlah terangmu harus bercahaya di depan semua orang supaya mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik hingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Biar orang melihat Yesus dalam hidup kamu dan saya. Tak guna pakai salib dalam betulnya rantai. Moyus, kalau karakter kita bukan seperti Kristus. Tak guna kalau saya punya rumah, di luar rumah pintu rumah kita gantung salib. Kalau di rumah selalu berlaku perang dunia ketiga, keempat, kelima antara suami istri. Moyus, kami is a nama Kristen, nama generasi umat Tuhan, nama orang-orang percaya, tapi hidupnya bukan orang percaya. Wake up call. Kalau dunia hari ini kita melihat semuanya online, right? Bila online, kita boleh melihat jualan-jualan kosmetik perempuan, dan juga pakaian perempuan. Tak juga ketinggalan laki-laki. Juga ada online pakaian dan kasut, jualan online. Everything ada jalan. Semua ini adalah satu attraction untuk menarik kita punya perhatian. When you go online, you just go to Lazada, you go to Shopee, dan whatever kamu ada online, you go in, kamu akan tertarik, tergoda. The promosi yang dia edarkan 8.8, 9.9, 10.10. There's a promosi mereka letakkan, adanya potongan harga 10/10, 9.9. Saudara, ini adalah bulan-bulan, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 yang akan datang. The promo datang dari masa ke masa ini akan menarik kita untuk melihat bahwa wow, ini baju oke, oh ini kosmetik oke, dan jam tangan ini oke, dan rantai ini oke, dan etc. Kita akan tertarik. Everything is nothing wrong. Karena kita mau mencantikkan diri, it's good. Karena kamu mau mempromosikan, bukan promosikan, kamu nak memastikan diri kamu gemas di hadapan orang, nampak cantik, ya, it's okay, good. Keep it up. Tapi jangan pakai orang miskin. Maksudnya pakaian yang kurang kain, atas kurang, bawah kurang, semua kurang, kiri kanan kurang, semua kurang, itu pakai orang miskin, kasihan. Kalau kamu ada pakaian miskin, tolong jumpa dengan saya kasih offering untuk boleh pakaian yang lengkap. Nah, it's nothing wrong with this. Kita tak salah kita mencantikkan kita punya image kita. Ini soal yang kita harus tanya. Apakah image rohani kita cantik di hadapan Tuhan? Apakah image rohani kita cantik atau berkenan di hadapan Allah? Is nothing wrong dengan online shopping, nothing wrong dengan pergi ke shopping mall, berbondong-bondong, nothing wrong beli berbanyak-banyak, berbag-bag, nothing wrong, berlori-lori, saudara, go ahead. It's nothing wrong. Kalau saudara punya uang, go ahead. Jangan sampai utang untuk beli barang. Just go ahead. Kalau ada uang, go buy. No problem. But soal saya adalah, apakah image rohani kita cantik atau berkenan kepada Allah? Ini image rohani yang akan menentukan hidup kekal kita ini. Akan menentukan akhir zaman kita ini. Akan menentukan kita masuk ke surga atau neraka. My dress code tidak menentukan saya punya harap tujuan saya, ending point saya. Tidak menentukan. Saya punya dress code, your dress code, cara pakaian kita menentukan saya akan sampai ke mana nanti. But my image rohani dalam Tuhan, itulah yang akan menentukan saya dan kamu masuk ke surga ataupun sebaliknya. You decided that. Kamu tentukan yang itu. Jadi kita perlu membetulkan. Saudara, kita tak salah. Macam kita mewarnakan rambut, kita mewarnakan baju, you whatever you do, no problem.
It's normal kan kalau kita ke gereja ataupun di rumah kita tanya kepada istri, tanya kepada kawan, nanti kita baju ini, oh kita. It's normal kan, semua tanya. Saya pun tanya sama istri, saya pakai baju ini, saya tanya, baju ini oke tak, kalau dengan sami color, skin color ini oke tak? I will check my wife. It's normal. Tak salah. Karena semua orang buat hal ini, it's normal. Go ahead, teruskan, tanya semua orang, it's okay. Tetapi, saudara, kita perlu kembali kepada ini. Apakah image rohani kita diposisikan di tempat yang betul? You can adjust your dress code. You boleh adjust, you boleh tukar. You boleh adjust you punya rambut, you boleh adjust you punya pakaian, semua kita boleh adjust. Tapi apakah kita memposisikan image rohani kita di tempat yang betul? Melalui perkataan. Tadi dalam Matius kata, biar terang kita bercahaya, hingga orang melihat perbuatan kita yang baik, hingga mereka memuliakan Tuhan. Bagaimana mereka boleh memuliakan Tuhan? Perhatikan dalam sini ayat yang 47, ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan, sambil ayat 47, sambil memuji Tuhan, memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Saya berhenti di sini. Dan mereka disukai semua orang. Isa hidup yang memberi impact kepada komunitas di Yerusalem pada hari itu. Saudara, apakah hari ini orang melihat Yesus dalam perkataan kita? Apakah mereka melihat Yesus dalam kita punya cara kelakuan kita? Apakah mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Pagi hari ini buat sedikit renungan. Kalau kita rasa image rohani kita sudah pun rosak, saudara, belum terlambat. Kita masih boleh memperbaiki. Kalau kamu rasa kita punya posisi rohani kita sudah pun salah di tempatnya, we can reposition again. Kita boleh mengubah kembali. Kalau kita dapati kalau saya punya gaya hidup sudah menyimpang daripada rencana Tuhan, saudara, masih ada waktu untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Baik, kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami sembah Kau Bapa. Kami sembah Kau Yesus. Oh, glory Jesus. Puji nama-Mu. Puji nama-Mu Yesus. Bersama dengan Tuhan kita mengasihi Allah. Bersama dengan Tuhan kita membuat satu transformasi yang besar di gereja ini. Biarlah generasi yang akan datang selepas kita ini, mereka diberkati sebab legasi yang telah kamu tinggalkan, yang telah kita tinggalkan, warisan yang telah kita tinggalkan oleh kita hari ini akan dinikmati oleh generasi yang akan datang selepas kita ini. Hari ini kita bisa menikmati segala anugerah Tuhan di gereja ini karena berbagai generasi yang dulu telah membuat sesuatu perkara hingga mereka meninggalkan legasi demi legasi, yang kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini ambil satu langkah cabaran. Biarlah kita bersama mengasihi Allah. Biarlah kita bersama melayani Tuhan. Biarlah kita bersama mengangkat nama kemuliaan kepada Tuhan. Bila kita bersama membuat satu impact yang besar kepada komunitas kita ini, memiliki visi untuk meninggalkan impact yang besar. Haleluya, terpuji nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus. Oh, Rapa Sikiri yang Garapariuta. Terima kasih Bapa. Amin. Ku bertani jiwaku, ketenangan di hatiku. Kami sembah Kau Bapa. Amin. Amin. Ada dalam hadirat-Mu.
Puji nama Yesus. Oh Yesus. Syukurku di hatiku, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya. Kami sembah. Kami sembah. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus, bersama keluarga kita akan selalu mengasihi. Kita juga bersama dengan Tuhan, kita akan mulai terus melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama kita membawa impact yang besar, memiliki visi yang berimpact kepada komunitas kita. Di mana saudara waktu Tuhan mencari kamu? Where are you? Di mana kamu sedang hilang? Saat Tuhan sedang mencari. Jangan lupa Dia datang untuk memilih saudara, untuk memilih saudara, mengkuduskan, mengampuni, mempersiapkan, memberikan Roh Kudus kepada kamu. Telah anointed, telah mengurapi saudara, dan telah mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Kita adalah seorang umat Tuhan yang telah dipilih Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bersama Tuhan, bersama setiap jemaat Tuhan, kita memuliakan nama Allah. Seandainya image rohani saudara telah bersalah, tersasar, seandainya image dan rohani saudara sudah mulai rosak, pagi hari ini minta kepada Tuhan pengampunan. Mungkin melalui perkataan saudara, perkataan kita, kelakuan, pikiran, pandangan mata, kita telah menyakiti hati Tuhan. Masih belum terlambat. Inilah waktunya. Selagi saudara masih ada kesempatan, selagi saudara masih ada kesempatan di pagi hari ini, minta Tuhan pengampunan untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki kembali image rohani saudara, agar Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Cari pribadi di mana kamu sedang berada, kalau kamu terasa kamu telah kehilangan image rohani saudara, minta Allah memberkati. Minta Tuhan menjamah kepada saudara. Bertobat
Come back to God. Kembali kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Yesus. Terima kasih. Di akhir zaman ini Tuhan sedang menyediakan generasi yang dipenuhi oleh Roh, yang untuk siap untuk membawa satu impact yang besar kepada komunitas, kepada keluarga, kepada bangsa-bangsa. Apa kamu siap? Apa kita siap dipakai Tuhan dengan luar biasa? Izinkan Roh Tuhan bekerja. Biarkan Roh Allah bekerja. Biarkan Roh Allah menjamah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Rabba sandara sikirian. Haleluya. Ubah pikiran kami Tuhan. Ubah hidupan kami Tuhan. Ubah hidupan kami. Jadikan kami bejana yang berguna kepada Tuhan. Kami bejana yang berharga kepada Allah. Bejana yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Yesus. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Dia telah mati untuk kita. Dia telah mengambil tempat kita. Dia telah menebus dosa kita. Semua dilakukan karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Posisikan kehidupan saudara kembali kepada Tuhan. Posisi kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Sekiranya kamu yang di sini mau didoakan, di mana kamu sedang berdiri, katakan apa Tuhan? Saya mau doa kamu yang berkata, saya mau doa pemulihan. Saya mau doa zaman Allah untuk saya memperbaiki kembali image rohani saya. Saya mau diperkuatkan. Saya mau terus berlari bersama dengan Tuhan sampai kedatangan yang kedua. Kalau ini akan doa saudara di pagi hari ini, gimana kalau berdiri di pagi hari ini? Angkat tangan. Haleluya. Saya melihat tangan ini. Kamu yang sedang secara online yang mendengar, kamu juga kalau mau menjamah Tuhan, di mana kamu sedang berada pada saat pagi hari ini, biar izinkan Roh-Mu bekerja, menjamah di depan kamu. Haleluya. Oh, layaklah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba serahkan setiap yang telah angkat tangan sebentar tadi, yang membawa satu dedikasi kepada Tuhan, yang meminta pengampunan, yang meminta kekuatan, yang meminta urapan Allah untuk memperbaiki kembali image rohani kami Tuhan. Mari Roh Allah Engkau jamah setiap umat Tuhan yang telah mengangkat tangan sebentar tadi. Urapi mereka Tuhan. Bapa saya doakan Roh Allah akan menjamah, membersihkan dalam nama Yesus segala halangan yang mengikuti mereka selama ini. Saya patahkan di dalam nama Yesus. Saya mendeklarasikan pembebasan. Saya mendeklarasikan kemenangan Tuhan sudah mendatang di dalam hidup mereka ini. Bapak Yesus yang telah dosa pada pagi hari saya pulihkan di dalam nama Yesus. Ini yang telah rosak, saya buat Roh Allah akan mengurapi mereka hingga mereka dipakai dengan luar biasa. Haleluya. Puji nama Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Berkati umat Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Setiap kami yang bekerja Kau berkati. Segala aktiviti kami di sepanjang minggu ini Kau berkati. Bapa, saya berdoakan berkat-Mu akan senantiasa menjamah pekerjaan mereka, memberkati ekonomi mereka, memberkati dengan tubuh yang sehat, memberkati dengan kehidupan rohani yang luar biasa, hingga mereka akan berjalan dan berlari, tidak akan letih, tidak akan lesu, dan mereka akan terbang seperti Raja Wali di sepanjang minggu Tuhan pakai dengan luar biasa, hingga tidak seorang pun akan rasa letih rohani, tidak akan dibuat, sebab Roh Allah telah mengurapi mereka ini. Image yang telah patah, yang telah rosak, telah dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama Yesus. Saya mendeklarasi, saya melepaskan berkat Tuhan, urapan Allah dalam setiap jemaat Tuhan. Berkati di sepanjang minggu ini Tuhan, kemana mereka pergi, biarlah kemuliaan Allah menaungi mereka. Apapun mereka lakukan, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan.
Terima kasih untuk lawatan Roh Kudus di tempat kami. Terpujilah nama Yesus. Semua kami telah minta dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Adalah sukacita untuk kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Oke, pagi ini kita ada seorang orang baru di sini. Apabila saya sebut nama Anda, tolong berdiri supaya kami dapat melihat muka Anda yang cantik, kerana ini adalah seorang saudari. Saya pasti dia cantik, ya. Oke, saudari Minar Sipayong dari Sri Ayu. Di mana Anda? Minar Sipayong. Itu dia, cantik kan? Mari kita berikan satu tepukan yang gemuruh. Selamat datang, terima Tuhan, dan sekarang kita berjumpa lagi di minggu hadapannya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Ya, oke, satu lagi tepukan kepada kita semua yang hadir pada pagi. Haleluya. Oke, kita lihat beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Oke, mezbah doa. Mezbah doa online akan diadakan pada setiap hari Rabu. Oke, hari Rabu jam 8:30 malam. Saya percaya, ya, kalau kita datang bersatu dalam doa, pasti, ya, apa yang tidak mungkin akan dijadikan mungkin. Amen. Hal yang mustahil akan dijadikan, ya, benar, akan terjadi. Amen. Amen. Saudara-saudari, saya percaya tak lama lagi kita akan bertemu secara fizikal. Dan sekarang buat masa ini kita akan bertemu secara online, ya. Mezbah doa online setiap hari Rabu. Bagi Anda yang mengikuti, puji Tuhan, teruskan, ya, untuk mengikuti. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi, ya, di setiap kali kita berkumpul dan berdoa bersama-sama, sama ada secara fizikal atau secara online. Kerana Tuhan itu Tuhan yang maha ada. Dia ada di mana-mana, dia ada di waktu kita berdoa. Amen. Puji Tuhan. Oke, seterusnya kelompok sel, ya, kelompok sel. Kelompok sel juga sudah dibuka secara fizikal maupun online, ya. Jadi tolong hubungi ketua sel Anda, ya, untuk bertemu. Ya, bagi Anda yang tidak boleh bertemu secara fizikal, ya, juga hubungi ketua sel Anda supaya Anda boleh bertemu secara online, ya. Itu akan diadakan pada setiap hari Khamis dan Jumaat jam 8:30 malam. Ya, saya percaya apabila kita bertemu bersama-sama dan kita boleh saling membangunkan, saling menggalakkan antara satu sama lain dan juga saling menghiburkan antara satu sama lain. Amen. Puji Tuhan, ya. Jadi teruskan untuk mengikuti kelompok sel bersama-sama. Oke, seterusnya adalah pelayanan kanak-kanak. Pelayanan kanak-kanak juga diadakan secara online melalui WhatsApp. Ya, setiap hari Sabtu 8 malam, ya. Dan guru-guru telah menyediakan banyak program-program yang menarik, ya. Anak-anak di sini menarik kan? Menarik, ya? Ya. Ya, ada yang angguk-angguk kepala. Anak besar di belakang pun sudah angguk kepala, ya. Ya, saya percaya guru-guru sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Anda semua. Jadi jangan melepaskan peluang ini, ya. Untuk ibu-ibu, tolong buka, ya, WhatsApp setiap hari Sabtu, ya, untuk anak-anak Anda mengikuti, ya, mengikuti pelayanan kanak-kanak ini, ya, untuk kebaikan anak-anak kita bersama. Oke, seterusnya kempen doa, ya, kempen 40 hari, ya. 40 hari kempen doa akan bermula pada 13 September hingga 22 Oktober yang akan datang ini. Ya, siapkan hati kita untuk bersama-sama kita mengikuti kempen doa ini. Dan saya percaya firman-firman Tuhan dan juga inti-inti doa akan dikirimkan tak lama lagi, ya, untuk kita berdoa bersama-sama dan ya, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bersatu, ya, untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Oke, seterusnya pemberian kasih ataupun pemberian persepuluhan atau pemberian misi, ya. Ada 3 cara untuk kita memberi seperti biasa. Yang pertama, Anda boleh memberi secara online, ya.
masukkan ke dalam akaun gereja seperti yang tertera, di public bank, nombor akaun anda. Tolong masukkan nombor akaun gereja, masukkan jumlah anda, dan kalau boleh anda boleh screenshot dan hantar kepada nombor pejabat gereja, seperti akaun gereja. Okey, dan ataupun yang kedua, anda juga boleh memberi melalui Touch 'n Go, melalui e-wallet Touch 'n Go. Tolong scan QR code ada di belakang, di sebelah pintu sana, ataupun bila anda turun melalui lift, dia ada di dalam lift QR code. Anda boleh screenshot, scan QR code-nya, dan kemudian di rumah bila anda ingin memberi, anda boleh memberi melalui Touch 'n Go. Dan juga kemudian ingat, kalau boleh screenshot dan apa yang anda beri, dan hantar juga kepada gereja supaya mencatatkan nama anda, untuk apa anda memberi, dan untuk berapa anda memberi itu, untuk tujuan untuk gereja mengetahuinya. Okey, ataupun yang ketiga adalah bila anda keluar nanti, di situ ada satu kotak, di situ apabila anda keluar, anda juga boleh memberi pemberian anda melalui secara fizikal di kotak pemberian kasih di situ, apabila anda keluar nanti. Okey, itu saja. Mari kita bangkit berdiri, sempena hari ulang tahun gereja ke-56, Gereja telah menyediakan dengan sukacitanya, gereja telah menyediakan kek untuk setiap di antara kita. Apabila kita keluar nanti, berikan satu tepukan. Apabila anda keluar nanti, usher akan di belakang, setiap di antara kita akan mendapat satu kek, satu kek untuk dibawa pulang nanti, Jadi jangan lupa untuk kita mendapatkan kek sebelum kita pulang. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami Bapa. Kami pada pagi hari ini Tuhan bersyukur buat firman yang telah Engkau sampaikan buat kami Tuhan. Kami mau merelakan hati kami, diri kami Tuhan, untuk dibentuk menjadi bejana yang baik, untuk membawa kemuliaan atas nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, bagi setiap di antara kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, maupun di sini maupun di atas, di depan, oh Tuhan, secara online ya Bapa, kami percaya Tuhan, di saat kami menyerahkan diri kami, di saat kami memberikan diri kami, di saat kami membuka hati kami Tuhan, mengizinkan diri kami dibentuk Tuhan. Oh Tuhan, tangan-Mu sudah pun turun ke atas kami, dan tangan-Mu sudah pun membentuk kami Tuhan, menjadikan kami bejana-Mu ya Tuhan, bejana-Mu ya Tuhan, yang baik, yang boleh dipakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap di antara kami Tuhan yang merelakan diri dibentuk ini Tuhan, akan menjadi anak-Mu ya Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah setiap langkah-langkah kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sampai ke akhir hidup kami Tuhan, agar hidup kami ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, agar hidup kami ini dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan, yang Kau banggakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami serahkan Tuhan perjalanan kami pulang nanti Tuhan. Kau berkati setiap di antara kami ya Tuhan, sehingga kami sampai ke destinasi kami Tuhan dengan selamat Bapa. Berkatilah juga Tuhan setiap pemberian-pemberian Tuhan, oh pemberian kasih, pemberian sepuluhan, ataupun pemberian misi Tuhan, bahkan secara fizikal ataupun secara online, ataupun ya Tuhan secara e-wallet ya Bapa. Kami doakan Tuhan, Kau berkati setiap di antara kami yang memberi Tuhan. Oh Tuhan, sehingga oh Tuhan, Kau boleh memakai untuk meluaskan kerajaan-Mu Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua ini Tuhan, dan kami doakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Dan umatnya berkata, Amin.